Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifahalukum. Insyaallah kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali meski dalam keadaan daring ya. Kita dapat mempelajari kembali, melanjutkan pembelajaran kembali khususnya pada mata pelajaran fikih ibadah. Nah, alhamdulillah sejauh ini kita sudah menyelesaikan atau sampai ada 7 pertemuan ya. Dan hari ini kita melanjutkan di pertemuan yang ke-8 tetap pada babu sholah. Karena kemarin terakhir kita baru membahas sampai tahiyat awal ya. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas sampai akhir ya anak-anak ya. Nah, di sini Ustazah menginfokan sedikit. Nanti sebelum PTS insya Allah akan dilaksanakan awal bulan. Edarannya sudah Ustazah share di grup kelas masing-masing. Insya Allah kalian sudah pada tahu. Dan yang belum tahu bisa nanti ditanyakan ke orang tua kapan mulai PTS. Nah, beberapa hari sebelum PTS itu nanti akan ada edaran, ada ujian lisan anak-anak. Nah, ujian lisan di sini khususnya itu yang dipelajari yaitu tentang ibadah. Nah, ibadahnya di sini adalah fikih. Nah, untuk kelas 8 sendiri nanti yang akan dites adalah 2 bab. Pertama, babu toharoh, yang kedua adalah babu sholat. Jadi dari awal bab tentang pemilihan air sampai tata cara toharoh, dan yang kedua nanti dilanjutkan dengan tata cara sholat sesuai manhaj atau sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Maka dari itu nanti kita akan membahas babu sholat ini sampai akhir ya, sebelum kalian menghadapi ujian lisan. Nah, insya Allah jika memungkinkan nanti ujiannya itu akan dilaksanakan secara offline. Mungkin nanti Ustazah akan membagikan, dari pihak kurikulum akan membagikan jadwal berapa anak nanti yang akan kesini, atau nanti jika memang tidak memungkinkan maka tetap dengan online dengan video call WA. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan, kemarin terakhir kita membahas sampai halaman 15 anak-anak. Nah, sekarang kita melanjutkan pada halaman 16 ya. Ini adalah lanjutan dari penjelasan kaifiyatus shalah al-maktubah. Lanjut saja di sini. Waf'al fi raq'ati atsaniyah mithlu ma fa'alat fi raq'ati al-ula ghairu annaka la taqra addu'a al-iftitah. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tata cara pada rakaat pertama. Nah, untuk rakaat waf'al fi raq'atas asaniyah, kerjakanlah untuk rakaat yang kedua seperti apa yang kamu lakukan, urutannya sama seperti di rakaat yang pertama. Tetapi di sini ghairu annaka la taqra doa al-iftitah. Nah, kalian tidak perlu membaca doa al-iftitah. Nah, ba'da farogoka minas sajadataini fajlis ala rijlika al-yusra. Nah, di sini penjelasannya adalah hendaknya kita duduk, posisi duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu berbeda ya. Ketika tahiyat awal posisinya kita duduk di atas kaki sebelah kiri, sedangkan kaki kita sebelah kanan itu ditekukkan, jari-jari menghadap ke kiblat. Sedangkan pada saat tahiyat akhir atau duduk pada tahiyat akhir itu posisi kita duduk bukan di atas kaki sebelah kiri, melainkan posisi kaki sebelah kiri ini agak masuk tepat di tengah-tengah ya, agak masuk ke dalam ruangan atau pembatas antara kaki kanan dengan kaki kiri, dan posisi duduk kita tepat berada di sebelah kiri kaki kiri kita, sedangkan posisi kaki kanan kita tetap jari-jarinya ditekuk dan menghadap ke kiblat. Nah, di sini pada saat tahiyat akhir, nah di sini fokusnya ya. Pada saat tahiyat akhir ini dari awal ketika kita duduk kita membacakan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat. Tangan kita posisi jari telunjuk ini sudah di
terlentangkan, sudah berdirikan, sedangkan jari-jari yang lain ditekuk. Nah, posisi jari kanan kita ketika jari kanan kita berdiri itu posisi harus tepat berada di atas paha sebelah kanan, sedangkan tangan kita yang sebelah kiri posisi tepat di atas paha sebelah kiri dalam keadaan terlentang, bukan dalam keadaan menggenggam anak-anak ya. Dan posisinya jari kita yang paling panjang, jari tengah-tengah itu tidak boleh batasnya itu lebih maju daripada lutut kita, atau bahasa Jawanya kita dengkul ya, tidak boleh posisinya lebih maju daripada dengkul. Jadi benar-benar harus sejajar. Nah, posisi jari telunjuk kita ketika kita membaca tasyahud itu harus lurus. Tidak boleh belok ke kanan, tidak boleh belok ke kiri, ataupun digerakkan gerakan berputar kanan kiri, itu tidak boleh. Harus lurus dan tidak boleh bengkok ke bawah atau terlalu naik ke atas. Jadi benar-benar lurus. Nah, pada saat itu kita membaca untuk doa tahiyat menurut Tarjih Muhammadiyah itu bukan tahiyat yang biasa kita kenal ya kalau di tuntunan sholat doa umum, melainkan kalau sesuai Tarjih Muhammadiyah yang dibaca adalah at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini biasanya kalau menurut penjelasan di tuntunan sholat secara umum itu kita baru menjulurkan telunjuk itu ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tetapi menurut Tarjih Muhammadiyah ketika kita pertama kali sudah posisi duduk tahiyat dan kita akan mengawali untuk membaca tahiyat itu, jari telunjuk kanan kita itu sudah harus diterlentangkan atau sudah harus diluruskan, bukan menunggu ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dari awal, dari at-tahiyyatu lillah itu jari kita sudah dilentangkan, jari telunjuk kita ya. Terus dilanjutkan summa tusolli ala nabi. Nah, ini kan tadi sudah terakhir ya, abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan ketika tahiyat yang akhir kita ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di sini yang kita biasanya agak susah ya. Biasanya kita ada wa ala ali Muhammad. Sedangkan menurut Tarjih Muhammadiyah itu tidak usah mengatakan ali lagi. Tidak usah mengatakan ala lagi, langsung ke ali. Wa ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini yang agak susah. Mungkin kita untuk pembiasaan kalian harus dibiasakan ya. Pada saat kalian sholat itu dibiasakan untuk membaca doa tasyahud ya, dari awal sampai akhir itu dibaca, mana yang ada alanya, mana yang langsung dengan ali, itu harus dibiasakan. Nah, selanjutnya summa ud'u rabbaka bima tasya'u, dilanjutkan berdoa kepada Allah sesuai apa yang kita minta. Bi aksori mimma tad'u bihi fi tasyahud al akhir. Summakum riro'ati ats-tsalitsah. Nah, setelah itu kalian silakan berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. In kanat sholatu rubaiyan. Nah, ketika kalian itu sholatnya rubaiyan 4 rakaat au salasah atau 3 rakaat mukabbiron rafi'an yadaika, kita hendaknya
bertakbiratul ihram itu sesuai, yaitu dengan apa? Benar-benar dibuka, tetapi dibukanya harus sejajar dengan dada ya. Jadi tidak boleh terlalu lebar, juga tidak boleh terlalu kecil. Jadi sedang-sedang saja, harus lurus ya anak-anak ya. Tepatnya lurus di mana? Lurus dengan apa? Antara telinga dan bahu. Nah, terus waf'al fi raq'ataini al-ukhrayaini aw raq'ati ats-tsalitsah kama fa'alat fil ulayaini. Hendaknya kita melakukan urutan-urutan sholat pada rokaat-rokaat selanjutnya itu sama seperti kita melakukan pada rokaat pertama dan rokaat yang kedua. Tetapi mulai rokaat kedua sampai rokaat terakhir itu ghairu annaka la taqra'u doa iftitah. Nah, kita tidak usah mengucapkan atau membaca ulang doa iftitah, hanya membaca apa? Doa Al-Fatihah. Setelah itu ditambahkan dengan surat pendek sebanyak 2 surat. Nah, di situ selanjutnya ketika kita di akhir, di akhir sebelum kita menutup sholat ya, setelah kita membacakan tasyahud akhir itu, sebelum kita mengucapkan salam, di sini Tarji Muhammadiyah mewajibkan untuk membaca satu doa, yaitu doa agar terhindarkan dari gangguan dajjal. Nah, di situ hendaknya dibaca setelah bacaan tasyahud akhir, tepatnya setelah bacaan tasyahud akhir, setelah kita menurunkan jari kita yang sebelah kanan, jari telunjuk kita sebelah kanan, dan tepatnya sebelum mengucapkan salam. Doanya apa di situ? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini hendaknya dibaca. Nah, setelah itu summa salim yaminan wa shimalan. Setelah itu hendaknya kamu ucapkanlah salam, dimulai dengan dari sebelah kanan dan lalu dilanjutkan kepada sebelah kiri. Nah, ketika pembacaan salam pada sebelah kanan itu posisi muka kita benar-benar ketika salam itu sempurna, yaitu dengan apa? Kita menoleh ke arah kanan sampai pandangan kita bisa melihat bahu kita secara keseluruhan. Keseluruhan dalam artian apa? Posisi depan, posisi tengah dengan posisi belakang itu benar-benar terlihat oleh pandangan mata. Nah, pada saat kita menoleh atau mengucapkan salam pada sebelah kanan, hendaknya kita mengucapkan salam secara keseluruhan, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir ya, wabarakatuh. Setelah itu kita menoleh ke arah kiri, tetap sama tata caranya. Pandangan kita harus benar-benar bisa melihat secara keseluruhan bagian depan, tengah, dan belakang bahu kita sebelah kiri. Tetapi salam yang diucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sampai warahmatullah, tidak usah sampai warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak usah. Nah, di sini dianjurkan ketika kita mengucapkan salam di bagian kanan, hendaklah kita agak mengeraskan sedikit saja bacaan kita. Tetapi jangan sampai bacaan kita itu kerasnya melebihi kerasnya bacaan dari imam atau melebihi kerasnya bacaan dari makmum samping-samping kita, agar tidak terganggu. Jadi contohnya sekarang Ustazah contohkan ya, ketika Ustazah selesai membaca, Ustazah langsung mengucapkan salam. Di sini Ustazah dengan nada seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup keras anak-anak ya. Setelah itu ketika Ustazah noleh sebelah kiri itu tidak usah terlalu keras. Cukup Ustazah saja yang mendengarnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, cukup seperti itu. Jadi nada ketika salam itu diucapkan sebelah kanan dengan sebelah kiri itu tidak sama. Ya, untuk nadanya tidak sama. Nah, dilanjutkan di sini di bawah yang Ustazah beri tulisan tebal di situ al-mulahadhah. Mulahadhah itu artinya perhatian. Di sini wala farqu baina ar-rajul wal mar'ah fi
fi adatihi al kaifiyah, fi hadhil kaifiyah. Tidak ada perbedaan tata cara atau urutan sholat serta bacaannya yang dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan pada bab ini. Nah, yang membedakan bagaimana gerakan laki-laki dengan gerakan perempuan itu nanti ada bab sendiri yang akan membahas. Tetapi untuk bacaannya semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Nah, untuk slide yang kedua di sini sudah ada artinya seperti yang tadi Ustazah jelaskan, tetapi yang Ustazah tuliskan ini insya Allah lebih mengarah ke tuturan bahasa atau susunan bahasa yang lebih baik. Jadi ketika kalian kurang paham dengan penjelasan Ustazah bisa dibaca ulang artinya di slide ini ya, slide selanjutnya. Nah, setelah itu Ustazah lanjutkan lagi, kita lihat untuk poin selanjutnya. Di sini setelah ada bab kaifiyatus sholat al-maktubah, di bawahnya pada halaman 18 ini kita akan mempelajari tentang al-adhkar ba'da sholat. Al-adhkar, adhkar hada jama' min zikru. Adzikru al-makna yaitu zikir. Nah, ketika mengatakan adzkar berarti bermacam-macam zikir yang bisa kita baca setelah kita melaksanakan sholat. Nah, di sini ada 10 poin anak-anak. Tetapi dari 10 poin ini tidak semua hadis di sini menyebutkan apa saja doa-doa zikir, melainkan ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa zikir itu boleh atau zikir itu justru diwajibkan untuk dilakukan oleh umat Islam setelah menyelesaikan ibadah sholat agar sholat kita lebih afdol. Nah, di sini ada beberapa hadis yang memang mencantumkan beberapa doa-doa. Dan lebihnya mungkin di buku kalian belum ada harokatnya. Silakan nanti kalian berikan harokat dari yang Ustazah baca atau doa-doa yang Ustazah cantumkan di slide ini. Ustazah bacakan dulu beberapa zikir yang boleh atau yang diusulkan menurut Tarjih Muhammadiyah yang boleh dibaca ketika selesai melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pertama. Untuk doa yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, Allahumma la mani alima a'toita wa la mu'ta lima mani'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini lanjutan dari yang kedua. Sekarang yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ketiga. Yang keempat, la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahul ni'mata walahul fadl. Nah, di situ walahul fadl walahul thinaul husn la ilaha illallah muhlisina lahuddin walau karihal kafirin Boleh ada dua ya, bisa kafirin atau kafirun, sama artinya. Nah, di sini ada 4 pilihan doa dzikir yang bisa kalian ucapkan. Tetapi kalian kalau ingin membaca semuanya boleh, tidak ada perbedaan. Nah, di sini ada tambahan boleh dibacakan lagi. Nah, di slide selanjutnya ada lanjutannya ini. Nah, di yang paling akhir ini ada usulan hendaknya kita bisa membaca trikul yang memang dianjurkan, yaitu apa? 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk zikir yang kelima,
Diperhatikan, ini mungkin belum ada harokatnya di buku kalian, bisa kalian berikan harokat ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila urdalil umar. Nah, di sini ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya yakni fitnatid dajjal wa a'udzubika min adzabil qabr. Nah, di sini ditambah qiraatul maknawi dataini. Nah, ini maknawi dataini ini bisa atau dua surat ya. Wahuma suratal falaq wan nas. Nah, maksudnya setelah membaca doa ini kita bisa ditambahkan membaca surat al-falaq atau surat an-nas. Selanjutnya ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya Allahumma ghafirli dhunubi wa khotoyaya kulluha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil amali wal ahlaqi fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kafir wal fakir wa adzabil qabr. Nah, ini bisa. Nah, di akhir boleh ya ini beberapa masukan atau beberapa pilihan dari doa-doa zikir setelah sholat. Nah, di akhir sebelum Ustadzah tutup dari pembelajaran kita pada hari ini, Ustadzah memberikan kalian tugas. Tugasnya insya Allah tidak berat, tinggal apa? Tugas yang Ustadzah berikan memang mayoritas Ustadzah meminta kalian untuk menghafalkan. Karena apa? Yang nantinya hafalan ini akan membantu kalian mempermudah ketika kalian ujian lisan nanti ya, dan mempermudah juga kalian ketika kalian ujian tulis. Tugas yang pertama yaitu silakan kalian hafalkan doa tasyahud awal, tasyahud akhir, dan yang terakhir doa mohon dijauhkan dari godaan dajjal. Nah, doa pada poin pertama ini adalah doa-doa yang sudah Ustadzah cantumkan di slide pertama sampai sebelum slide bab al-adhkar ba'da sholah ya. Itu slide yang Ustadzah beri warna merah itu adalah yang kalian hafalkan. Yang kedua, silakan hafalkan macam-macam zikir setelah sholat. Nah, ini kan tadi ada sekitar 8 ya, 8 atau 6 dari macam-macam zikir. Ustadzah minta kalian memilih 4 dari pilihan zikir itu. Kalian pilih 4 yang harus kalian hafalkan. Terserah kalian bisa memilih yang paling mudah boleh, atau yang biasa kalian pakai sehari-hari boleh. Nah, untuk tata cara pengumpulannya sama. Di sini sudah ada perintahnya. Kirimkan foto saat kalian menghafalkan dan foto buku fikih yang sudah bertanda tangan selesai menghafalkan. Nah, di sini kita menghafalnya ke siapa? Bisa ke orang tua atau ke sanak saudara yang posisinya ada di rumah ya. Tetapi Ustadzah anjurkan silakan kalian hafalan kepada orang yang lebih tua, bukan orang yang lebih muda. Dan Ustadzah tidak ingin ada kalian dari salah satu anak-anak Ustadzah di kelas 8 putra dan putri ada yang sampai tidak jujur ya anak-anak ya. Jangan sampai mentang-mentang daring hafalannya nggak langsung sama Ustadzah Feby. Terserah, tinggal kirim aja, saya pura-pura sudah hafalan tapi sebenarnya belum hafalan. Mungkin saat ini kalian merasa nyaman, boleh berbohong sama Ustadzah, Ustadzah tidak tahu, tetapi Allah tahu, Allah tidak tidur. Jadi di sini Ustadzah mengingatkan kalian, Ustadzah mohon kalian untuk jujur anak-anak ya. Ustadzah mohon kalian untuk jujur, silakan dihafalkan. Insya Allah dengan kalian menghafalkan ini manfaatnya akan kembali ke kalian sendiri, bukan ke Ustadzah, melainkan ke kalian sendiri yang akan mempermudah kalian ketika nanti ujian praktek saat sholat. Nah, pada saat ujian praktek ini tidak hanya ujian praktek setelah sholat salam selesai, tidak, melainkan nanti ada tambahan yaitu zikir setelah sholat. Itu wajib kalian baca. Berapa zikirnya? Silahkan pilih 4 yang menurut kalian mudah atau yang memang sehari-hari kalian baca.
Nah itu. Nah ketika kalian bisa menghafalkan dengan baik, insya Allah pada saat ujian nanti akan dipermudah. Tetapi bagi anak yang tidak jujur, yang tetap mengirimkan ke ustadzah, yang mengatakan ustadzah saya sudah hafalan, tetapi nyatanya dia tidak hafalan, sampai mungkin di bukunya ini tanda tangannya dipalsu dengan tanda tangan kalian, tetapi kalian menuliskannya itu adalah tanda tangan orang tua kalian. Nah nanti kalian akan menuai dari hasil kecurangan kalian itu pada saat apa? Pada saat kalian ujian praktek atau pada saat ujian tulis. Kalian harus ingat, meskipun ustadzah tidak tahu, tetapi Allah tahu. Allah tidak tidur anak-anak ya. Allah akan menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang buruk. Sama halnya dengan kalian ketika tahfidz, ketika diuji sama ustadzahnya, ketika video call, seakan-akan ada yang memang benar-benar itu tidak melihat Al-Quran, ada yang ternyata melihat Al-Quran di belakang HP-nya, dan itu semuanya wallahu alam. Meskipun ustadzahnya tidak tahu atau ustadznya tidak tahu, tetapi Allah tahu, Allah tidak tidur. Dan nantinya kalian akan menuai hasil dari kecurangan kalian ketika apa? Ketika kalian diuji, itu semuanya akan terlihat. Dan ustadzah tidak ingin ada salah satu santri ustadzah dari kelas 8 yang sampai seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing, khususnya pembenaran lebih baik lagi pada ibadah kita. Ya, karena hakikatnya manusia di dunia ini tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah. Jadi mulai dari hari ini hendaknya kita membenarkan bagaimana tata cara ibadah kita sesuai dengan tuntunan dari Rasul yang benar. Nah, di sini sebelum ustadzah tutup, di sini ustadzah memberikan waktu ya, silahkan kalian mengumpulkan tugas ini paling lambat pada hari Kamis tanggal 24 September, paling lambat pada pukul 12 WIB, anak-anak ya, pada pukul 12 WIB paling lambat. Nah, dikirimkan langsung ke WA pribadi ustadzah ya, insya Allah semuanya sudah pada menyimpan. Terima kasih. Ustadzah akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.